Halo teman-teman. Dia lagi. Nggak gitu. Aku seneng loh ketemu teman-teman semua loh sebenarnya. Nggak jokes aja guys ya. Chris di sini menyampaikan semangat pagi, siang dan malam. Kita harus semangat untuk cari cuan ya. Untuk kita semua bisa hidup dengan tingkat kualitas yang baik. Nah, hari ini di Trading Pintar biar kita cus ya, biar bisa langsung juga bisa. Saya mau ajak teman-teman untuk berkreasi, bertrading ria dengan hanging man dan pivot point teman-teman. Di sini kita akan pakai batasan yang kita hitung-hitung sedikit ya, pivot S dan R-nya di mana. Kemudian kita akan kombinasikan dengan cara entry menggunakan pola hanging man. Nah, biar nggak berlama-lama, kita langsung aja yuk. Kita langsung ngelihat monitor kita. Sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita udah di monitor, kita udah di laptop teman-teman ya. Nah, hari ini hanging man dan pivot teman-teman. Jadi kita akan masukkan beberapa nilai harian, opening, ada high-nya, ada low-nya, ada closing untuk dimasukkan ke pivot kalkulator, dan kita akan tentukan R resistance, S support, dan P pivot nanti sebagai batasan untuk trading kita. Dan kita akan fokus nyari hanging man. Pola hanging man nih seperti yang sudah ada nih gambarnya nih. Nah, modelnya seperti ini. Kita akan fokus membuka sell position ya, karena hanging man ini biasanya mengawali perubahan tren dari tren naik menjadi tren turun teman-teman. Nah, langsung aja untuk setupnya. Oh ya, kita akan pakai pair emas teman-teman ya. Kita akan pakai XAU/USD, kita pakai aset emas, dan dirubah dulu time frame-nya menjadi time frame harian 1 hari. Nah, di sini teman-teman bisa langsung catat ya. Jadi sedikit-sedikit agak repot, tapi saya suka pribadi sebenarnya dengan metode ini karena hit rate-nya lumayan tinggi ya. Kita mau pakai reversal dan breakout juga jelas seperti itu. Nah, kursor teman-teman ditempatkan di 1 hari sebelum hari ini. Hari ini tanggal 2, berarti tanggal 1 kemarin, atau di tanggal 30 ya kalau satunya libur. Cuman di sini ada candlenya, berarti menandakan kemarin masih buka pasar itu. Nah, terus teman-teman apa yang diperhatikan? Nah, yang atas ya teman-teman ya, OHLC yang tadi saya sebut, opening, terus high, low, dan closing. Ini adalah highlight harga per 1 hari kemarin. Kalau dirubah, dia akan berubah mengikuti candle yang ditunjuk sama kursor seperti itu. Nah, ini dipakai yang kemarin ya, di OHLC openingnya di 2286,21. Saya pakai 2 angka belakang koma teman-teman, hanya di 2328,430. L-nya di 2319,56, dan di close-nya itu saya salah. Maaf. 2328. L-nya di 2281,68. Close-nya baru di 2319 teman-teman, 5,6. I'm sorry guys, kepliset sedikit
kadang-kadang memang seperti itu. Habis itu langsung aja kita buka investing.com dan langsung ke pivot point kalkulator. Teman-teman bisa langsung buka ya. Ini udah saya siapkan memang halamannya, tapi kalau misalkan teman-teman mau buka dari depan, modelnya itu seperti ini. Buka di pull down menu teknikal ya di sini dan pilih kalkulator pivot point. Nanti bakal langsung menuju di halaman pivot point-nya seperti ini ya. Oke. Data tadi ya yang opening bisa langsung dimasukkan, hanya dimasukkan. Nah, urutannya beda nih teman-teman. Kalau tadi di trading view itu adalah opening duluan ya. O-nya di depan. Nah, kalau di investing untuk di kalkulatornya dia yang dibuka adalah tertingginya dulu atau high-nya dulu. Jadi isinya yang high. Jadi teman-teman perlu agak teliti di sini ya. H2328.43. Nah, terendahnya di 2281,68. Penutupannya di 2319,56 dan pembukaannya di 2286,21. Oke, tinggal klik hitung. Dan yang jadi perhatian adalah yang klasik ya teman-teman. Oh, kenapa nggak yang lain, Chris? Ya, sebenarnya boleh jadi dimanapun teman-teman mau pakai. Cuman kalau saya lebih nyaman dan memang mendekati harga pergerakan kemarin itu adalah pakai yang klasik seperti itu. Nah, untuk yang kita pakai bisa di resisten 1, pivot point dan support yang satunya dulu. Kalau memang harganya bergerak lebih tinggi dari batasan pivot yang tadi sudah kita cari ya, baru monggo ditambahkan teman-teman sebagai batasan lanjutannya. Oke, langsung aja di copy nih, Ctrl C ya. Terus di sini untuk batasannya langsung pilih ini nih, tools yang line atau garis. Nah, saya seneng yang agak-agak kontras teman-teman ya, hitam deh biar kelihatan jelas banget gitu loh sebagai batasan. Nah, pertama kali setelah buka line ini dan setting up-nya, teman-teman taruh dulu di sini Ctrl V. Kenapa? Nanti soalnya di koordinat dia ada perbedaan format, dia nggak pakai per 1000 ya, di sini ada pemisah ya, di titik biasanya 2.338 untuk menunjukkan ribuan, 2300 sekian baru koma sekian. Nah, di sini diganti titik soalnya untuk koordinat mereka tidak pakai. Nah, setelah diganti seperti ini, teman-teman bisa di copy lagi, Ctrl A Ctrl C ya. Kemudian taruh di koordinat. Nah, kayak gini ya harganya tuh, lihat. Formatnya dia tidak pakai koma, tidak pakai 1000, tapi langsung disebutkan seperti ini. Pemisahnya cuma ada di desimal saja, di belakang koma, di digit terakhir. Seperti itu. Tinggal di Ctrl V. Kemudian yang tadi balik dulu di teks, teman-teman ganti di resistance 1 atau R1 seperti ini. Ya, diklik aja. Nah, sudah dapat ya. Kemudian klik lagi. Ya, di bawahnya R1 kita mau menentukan di mana pivotnya. Oke. Klik lagi. Bisa seperti ini. Di teks dihilangin dulu titiknya. Namanya diganti titik. Di copy ulang, taruh di koordinat. Ya, balikin di teks. Tulis pivot. Oke. Dilakukan lagi. Waduh, nggak kelihatan ya, terlalu terang ya. Bisa diganti teman-teman. Untuk teks warnanya pakai hitam juga boleh. Sebenarnya selera sih. Kalau saya yang penting kebaca. Kalau teman-teman mau ganti warna putih tapi bisa dibaca ya monggo, silahkan teman-teman. Kayak gitu, pakai warna yang benar-benar teman-teman tuh mudah carinya, tidak perlu capek ngeliatin satu-satu ya teman-teman. Cari warna yang kontras. Nah, langsung lagi nih kita mau tadi ya ke support 1 atau dukungan kalau bahasa Indonesianya. Taruh di teks, di sini diganti dulu. Ya, dapat, copy, taruh koordinat, Ctrl V. Balik lagi ke teks, ganti jadi support atau S1. Ya. Nah,
Ini time frame daily, kemudian kita ganti time frame lebih kecil sebagai time frame konfirmasinya. Ya. Kita di sini mau cari hanging man, teman-teman. Kita mau cari pola hanging man. Hanging man tuh kayak itu tadi ya, gambar tadi ya. Ya, dia itu modelnya kayak hammer pattern, tapi posisinya di atas dan kita akan cari sell position opportunity. Oke. Berarti kita cari tren naik nih. Agak-agak mundur dulu ya. Kita pakai harga belakang untuk contoh masuknya ya. Oke, cari di mana teman-teman yuk. Oke, saya perbesar. Agak mundur sedikit. Oke. Kemudian di atas ketemu nih pola hanging man ya. Oh, ini nggak usah jauh-jauh deh. Tapi confirmationnya pendek, tapi ya nggak apa-apa. Ini sebagai contoh kita ketemu di sini. Nah, ya dari atas ya menuju bawah, memulai turun ke bawah. Sebenarnya paling bagusnya di sini sih. Tapi di sini juga masih bisa dipakai karena masih di atas. Ya ini dapat nih satu. Terus konfirmasinya di sini kita akan buka sell position. Nah tapi pendek. Jadi di sini nih kita akan buka. Nah ini enaknya pakai pivot point teman-teman. Udah ada batasan ya. Batasannya bisa ditaruh di sesuai batasan nih. Untuk TP-nya bisa disamakan dengan pivot. Kemudian untuk resikonya bisa digedein di atas dari paling tinggi, puncak paling tinggi, atau sekalian aja di R1. Seperti itu. Mengikuti sebenarnya money manajemennya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, di sini kita lihat ini untuk bukaan yang ini kenapa di sini ya? Kita kan udah lihat ya teman-teman, fair aja. Di sini kita lihat kegeraknya cuman sampai di pivot point dan dia langsung mantul. Nah, ini juga asiknya nih pakai daily. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai daily ada momen-momen kayak gini. Dia sesuai ya. Kita lihat ternyata kalau misalkan kena batasannya, kena support atau resistensinya secara daily itu kuat. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ya ini ada rejection, reversal, rejection juga sih, penolakan ya. Di sini dia dekat-dekat dengan atasnya dengan batas-batasnya. Di sini kita lihat dari bawah kena pivot mantul ke atas. Nah, di sini dari sebelum break nih di sini ya. Di sini dia mantul ya. Setelah break juga langsung melanjutkan penaikannya. Jadi enak kalau pakai pivot itu pakai break sama pakai strategi breakout sama reversal seperti itu. Tinggal cari konfirmasinya. Nah, di sini bisa ya. Kita lihat di sini balik lagi di sini buka sell position. Terus sampai sini TP-nya hit TP1. Ini untuk contoh yang pertama, teman-teman. Oke, TP1. Dapat TP nih. Nah, kita cari lagi yuk. Contoh berikutnya. Cari hanging man lagi, cari palu tapi di atas. Nah, dapat teman-teman. Kecil tapi punya pengaruh. Untuk warna sebenarnya tidak ada saklek ya untuk pola-pola hammer dan hanging man, tapi warna sesuai dengan gerakan baliknya, rejectnya itu jadi kondisi atau konfirmasi yang jauh lebih kuat daripada tidak. Nah, di sini juga dapat ketemu tapi warnanya hijau, dan kalau kita lihat dia terus turun. Di sini juga kita bisa pakai. Ini membuktikan juga kalau warna punya pengaruh yang sedikit lebih kecil seperti itu, teman-teman. Dilihat dari mana pola ini keluar, kita selalu buka pas candle formasinya itu sesuai dengan skemanya. Jadi kalau misalkan hanging man di atas, dia dari naik ya kan, ketemu hanging man berarti akan turun. Kita lihat konfirmasinya apakah dia close di bawah dari candle hanging man-nya. Kalau misalkan iya, kita bisa buka open sell di sana. Oke, seperti sini ya. Sama nih, tipis lagi nih. Nah, kalau teman-teman mau melanjutkan tidak apa-apa. Cuman kalau saya sih punya rules juga, punya rules sendiri. Kalau misalkan ada batasan, saya mentokin gitu. Nah, kalau di sini ngelihat yang paling tinggi kemarin, wah dekat ya di sini, berarti agak jauh jomplang untuk SL-nya.
Tapi kalau kita lihat memang di sini agak tidak fair karena memakai, balik lagi tadi ya teman-teman, ini untuk contoh saja. Cuman kalau misalkan ada ada pergerakan normalnya, saya tidak akan pakai SL sejauh ini sih. Ingat juga kemampuan money management saya ini terlalu jauh dan terlalu beresiko. Biasanya saya 1:1 paling besarnya. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat TP2 ya. Kita dapat TP hit yang kedua. Karena dia turun terus, kita lihat. Dan sini membuktikan ya kalau misalkan adanya Hanging Man, sepupunya Hammer, di sini ada terjadi penurunan harga atau tren turun, bearish trend di sini. Nah, kan udah 2 nih. Nah, mari kita lanjut, kita lihat di pola harga berjalan. Nah, kalau model seperti ini agak jauh tren lagi turun ya. Dibilang hammer sini sebenarnya bukan Hanging Man ketemu teman-teman ya. Cuman pola kita lihat juga lagi bagus. Di sini tunggu tutup dulu ya. Kalau misalkan close ya ini bisa berlaku sebagai Hanging Man teman-teman. Jadi kalau kita anggap ini sudah close ya. Kalau misalkan nunggu close 15, sekarang jam 17.06, berarti tunggu sekitar 9 menit 10 menit lah ya sampai dia close. Kalau memang close-nya bentuknya seperti ini, saya akan buka sell position di sini. Dan untuk TP-nya saya sesuaikan dengan S1 dan untuk SL-nya di sini teman-teman. Atau kalau misalkan wah kayaknya kejauhan S1-nya, dilihat aja ada ini enggak, ada pantulan enggak atau yang rejection yang kuat di sini. Di sini sih sebenarnya ada nih. Cuman ini udah sempat sampai di bawah, kita lihat close. Kalau misalkan tidak terjadi ya kan, atau close-nya di atas, saya tidak akan buka sell position di sini. Seperti itu. Ya. Teman-teman, begitu tadi caranya kita pakai Hanging Man, palu ya, kembalan si Hammer. Dan paduannya menggunakan pivot, menggunakan S dan R, support dan resistance. Makin oke lah kita dengan metode ini mendapatkan sell position terbaik teman-teman ya. Nah, semoga apa yang teman-teman dapat hari ini bisa nambah cuannya teman-teman, ilmunya teman-teman juga. Jangan lupa kalau udah cuan, berbagi ya. Berbagi dengan teman-teman semua, teman-teman yang kenal ataupun enggak juga tapi yang membutuhkan, kita jadi sumber berkat buat orang-orang terdekat kita. Nah, buat teman-teman semua yang senang video-video seperti ini, video belajar, video trading kayak gini, jangan lupa untuk subscribe, kita banyak video lainnya, dan jangan lupa untuk like, dan satu lagi jangan lupa untuk sharing ke teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya sama Chris ya. Jangan bosan-bosan sama saya teman-teman ya. Soalnya saya nggak pernah bosan sama teman-teman semua. Saya senang kalau teman-teman semua bisa dapat cuan lebih banyak. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye-bye.